Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ketahuilah bahwasanya tujuan hidup kita di muka bumi ini adalah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada perintah Allah dan jauh dari segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di muka bumi ini. Di antara kita ada yang diberikan umur oleh Allah 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, ada yang lebih dari itu, ada yang kurang dari itu. Yang mana semua ini tujuannya satu, adalah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah terdapat kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Sehingga ulama mengatakan, fa inna jima'al khair wa milakahu taqwallah fis sirri wal alaniyah wal ghaib wasyahadah. Sesungguhnya segala kebaikan di dunia maupun di akhirat, porosnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam kesendirian kita maupun di hadapan halayak ramai, dalam saat kita dilihat orang maupun ketika kita tidak dilihat orang. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang dapat merangkum segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk seorang hamba. Karena saking agungnya perkara takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dijadikan oleh agama ini takwa harus selalu disampaikan di dalam setiap khutbah. Sehingga di dalam mazhab Imam Syafi'i, setiap khatib yang sedang berkhutbah apabila tidak membawa nasihat, wasiat untuk bertakwa kepada sidang Jumatnya, maka khutbahnya tidak sah di dalam mazhab Imam Syafi'i. Dari sini kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwasanya perkara takwa adalah perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sejak dahulu, dari sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabatnya, kaum tabi'in, generasi demi generasi hingga saat ini di waktu kita, mereka para ulama ketika diminta wasiat, nasihat, pesan dan arahan, mereka selalu memberikan nasihat, wasiat agar seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang di dalam ketakwaan kepadanya adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wasiat kepada sekalian hambanya, dari sejak yang awal hingga yang akhir, agar mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 131, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Sesungguhnya kami telah memberikan wasiat, pesan yang maha agung, pesan yang maha dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala kepada ahli kitab sebelum kalian dan kepada kalian wahai umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat, agar kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa adalah mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, dan inilah ibadah kepada Allah yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa juga ayat 1-nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia sekalian, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang mana Tuhan kalian telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai
orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab keimanan harus diterjemahkan dengan amal perbuatan. Tidak cukup dengan suatu kepercayaan di dalam hati iman kepada Allah, akan tetapi amal perbuatannya tidak membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan suatu perintahnya yang sangat berat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sungguh ketika ayat Al-Quran ini yang memerintahkan orang-orang beriman untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ketika ayat ini turun, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka merasa sedih. Sebab mereka tahu bahwa diri mereka adalah manusia yang banyak kurang, yang banyak khilaf. Bagaimana mereka mampu untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa? Sebab hak Allah kepada sekalian hambanya terlalu besar. Nikmat Allah kepada sekalian makhluknya sangat banyak. Yang mana seluruh nikmatnya harus kita syukuri. Hak Allah Subhanahu wa taala seluruhnya harus kita tunaikan, berat. Bahkan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad di dalam kitab Nasaih Diniyahnya beliau mengatakan, ketika para malaikah mereka dari sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita diciptakan malaikat sudah diciptakan oleh Allah. Di antara mereka yang diciptakan jutaan, mungkin miliaran tahun yang lalu oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa dari mereka diberikan tugas oleh Allah hanya untuk sujud kepada Allah dari sejak diciptakan sampai hari kiamat. Beberapa dari malaikat yang diberikan tugas oleh Allah hanya untuk ruku' kepada Allah, menyembah Allah dari sejak diciptakan sampai hari kiamat. Beberapa yang diri bermunajat kepada Allah dari sejak diciptakan sampai hari kiamat. Mereka semua dari sejak diciptakan hanya untuk menyembah kepada Allah. Namun di hari kiamat, ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kepada Allah, pertama kali mereka dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat, yang terucap oleh lisan mereka, mereka katakan, Subhanaka ya Rabb, ma abadnaka haqqa ibadatik, wala arafnaka haqqa ma'rifatik. Maha suci Engkau ya Allah. Sungguh kami tidak pernah menyembah Engkau dengan sebenar-benarnya penyembahan. Dan sungguh kami tidak pernah mengenal Engkau dengan sebenar-benarnya pengenalan. Mengapa para malaikat mengatakan hal demikian? Sebab mereka tahu dan sadar bahwasanya hak Allah terlalu besar untuk ditunaikan. Sehebat apapun seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah mampu untuk menjalankan kewajiban bertakwanya dengan sebenar-benarnya. Karena itu seperti yang saya katakan, ketika firman Allah ini turun kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat mereka semua bersedih. Mereka bingung bagaimana menunaikan hak Allah yang terlalu besar ini. Ketika firman Allah ini turun kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat mereka semua bersedih. Mereka bingung bagaimana menunaikan hak Allah yang terlalu besar ini. Hingga diturunkan ayat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahwasanya mereka diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Saat ayat itu turun, mereka bahagia, mereka senang, mereka bergembira, karena mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepada Allah dengan segenap kemampuan mereka, dengan segala keterbatasan mereka. Sehingga dalam ayat Allah mengatakan, siru ilallah urujan wa makasir. Jalanlah menempuh ridha Allah dengan segala kekurangan kalian, keterbatasan kalian. Dengan segala keterbatasan kalian, berjalan.
cari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya mereka, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah telah menjanjikan untuk mereka karunia-Nya yang besar. La ilaha illallah. Lihat betapa agungnya Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kepada kita nikmat yang harus kita syukuri. Kemudian ketika kita mensyukurinya dengan bertakwa kepadanya, Allah tambahkan itu nikmat. Masya Allah. Kita kalau bermuamalah sama manusia, manusia hitung-hitungan dengan kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perhitungan. Allah memberikan. Allah meminta kepada kita untuk syukur. Dan syukur yang kita lakukan pun merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi Daud alaihissalam dalam satu munajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya Rabb, Engkau berikan nikmat kepada kami, maka kami harus bersyukur kepada nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Setelah kami bersyukur, sungguh syukur kami kepadamu adalah nikmat yang harus kami syukuri lagi. Maka bagaimana kami mampu mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepada kami, ya Allah? Sebab ketika kami bersyukur, itu merupakan nikmat yang wajib kami syukuri lagi. Dan begitu seterusnya, nggak bakal mampu seseorang untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman kepada Nabi Daud, wahai Daud, perasaan yang semacam inilah dari seorang hamba yang aku inginkan, kata Allah. Dan ketika hamba merasa dirinya tidak mampu bersyukur kepadaku, aku telah ridha dan puas itu sebagai rasa syukur hambaku kepadaku. Sehingga dikatakan oleh para ulama, al-ajiz an darkil idrak idraku. Ketika seseorang menyadari dirinya tidak mampu, dia menyadari dengan sebenar-benarnya dirinya tidak mampu menunaikan hak Allah, saat itu dia telah mensyukuri nikmat Allah. Saat itu dia telah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, Allah berikan anugerah kepada kita. Allah perintahkan kita untuk bersyukur dengan bertakwa kepadanya. Setelah kita bersyukur dan bertakwa, Allah memberikan nikmatnya atas ketakwaan kita. Sehingga dalam ayat suci Al-Quran, berapa banyak Allah nyatakan anugerah untuk mereka orang-orang yang bertakwa. Imam Al-Haddad mengatakan bahwasanya qad jama'allahu lil muttaqin khairatid dunya wal akhirah. Sesungguhnya Allah telah mengumpulkan untuk orang-orang yang bertakwa kebaikan yang ada di dunia dan di akhirat. Di antaranya al-makhraj min asy-syiddah wa rizq min haitsu la yahtasibun. Di antara keuntungan seseorang bertakwa kepada Allah adalah jalan keluar atas segala kesulitannya, dan rezeki yang datang dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Masya Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bukakan untuknya jalan atas segala kesulitannya. Kita lihat, setiap individu di antara kita punya problem, punya masalah. Ketika dia punya problem, dia punya masalah, dia mengadu, dia curhat kepada orang yang dia sayang. Namun, apa yang bisa dilakukan oleh seseorang? Apa yang dilakukan oleh manusia? Tidak bisa. Lihat, Allah telah berikan jalan keluar untuk segala problem, untuk segala permasalahan. Ini jalan keluarnya. Engkau bertakwa kepada Allah, jalan keluar akan terbuka. Engkau bertakwa kepada Allah, segala permasalahan akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun, siapa di antara kita yang ingin mengambil solusi ini? Solusi atas permasalahan yang kita hadapi, solusi yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara kita yang ingin mengambil ini solusi? Bahkan
solusi ini bukan hanya untuk permasalahan individual, permasalahan negara, permasalahan umat. Umat manusia mengalami segala berbagai macam permasalahan. Ini adalah solusi yang terbaik. Nggak ada lagi jalan yang lain. Semua jalan telah ditempuh untuk menyelesaikan problem umat, tapi hasilnya nol besar. Tidakkah kita ingin menempuh solusi yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Seorang ulama besar pernah mengatakan, ketika terjadi peperangan, penindasan, pertumpahan darah, semua manusia mengadu kepadanya tentang kesulitan yang mereka hadapi. Penindasan, penganiayaan, kezaliman, peperangan, nyawa yang puluhan ribu melayang. Maka sang alim ini menjawab, kalian bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah dan bertekad untuk bertakwa kepada Allah setelah itu, maka aku menjamin untuk kalian, aku jamin dan aku jamin bahwasanya pertolongan dari Allah dekat di depan mata kalian, bahkan lebih dekat dari urat nadi kalian. Takwa kepada Allah. Namun kenyataan manusia yang sudah diracuni oleh kecintaan kepada dunia, oleh materi, menganggap takwa adalah hal yang sepele. Takwa kepada Allah. Namun kenyataan manusia yang sudah diracuni oleh kecintaan kepada dunia, oleh materi, menganggap takwa adalah hal yang sepele. Padahal ini adalah solusi dari segala permasalahan. Allah yang menyatakan hal demikian di dalam Al-Quran. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan untuknya jalan keluar atas segala permasalahan yang dia hadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang enggak diduga-duga. Allah. Berapa banyak di antara kita yang mengeluh sulitnya kehidupan. Banyak di antara kita yang mengeluh bensin naik. Banyak di antara kita yang mengeluh hutangnya, pinjaman. Banyak di antara kita yang mengeluh keadaan hidupnya yang penuh dengan kesulitan dan kesusahan. Banyak di antara kita yang mengeluh listrik naik, telepon naik, biaya hidup naik. Dia mengeluh dan mengeluh. Tidakkah dia membaca Al-Quran? Tidakkah dia mendengar firman Allah? Solusi untuk permasalahan. Apa itu? Takwa kepada Allah, rezeki datang dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Datang beberapa orang mengeluh bahwasanya dia dikejar-kejar hutang. Harus lari ke sini dan ke sana. Padahal solusi ada di depan mata, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah satu kali Sayyidina Mu'adz bin Jabal, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dekat dengan Rasulullah, selalu mendampingi Rasulullah, ikut hadir di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun satu kali absen, hingga sholat Jumat pun tidak hadir. Nabi bertanya-tanya, kemana ini Mu'adz bin Jabal? Usai Jumat, Nabi menyuruh beberapa sahabat untuk memanggil Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, kemari. Kenapa engkau berapa waktu ini tidak kelihatan? Bahkan sholat Jumat pun engkau tidak hadir. Maka Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku berhutang kepada seorang Yahudi. Dan orang Yahudi ini dengan kasar menagih hutangnya kepadaku dan aku nggak mampu membayarnya. Sehingga aku harus bersembunyi
kabur, nggak bisa keluar. Kalau aku keluar rumah, takut kepergok oleh ini Yahudi. Aku bersembunyi. Sampai mau sholat Jumat pun aku ditunggu, sehingga aku bersembunyi. Nggak bisa sholat Jumat. Nggak bisa bayar, nggak mampu. Maka Rasul bilang kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, maukah engkau aku ajarkan suatu doa yang apabila engkau membacanya dengan rutin, walaupun hutangmu sebanyak gunung Uhud emas, maka pasti akan dibayarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, ajarkan aku doa tersebut ya Rasulullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya, bacalah, Allahumma ya farijal ham, ya kashifal gham, wa mujib da'watul muttar idza da'a, rahman ad-dunya wal akhirah wa rahimahuma, irhamni fi qada'i daini rahmatan tughnini biha an rahmati man siwak. Ya Allah, wahai Tuhan yang mampu melapangkan hati yang sempit, wahai Tuhan yang mampu menyelamatkan seseorang dari kesulitannya, yang mendengar doa orang yang kepepet, wahai Tuhan yang pengasihnya, sayangnya, kasih sayangnya melimput dunia dan akhirat, berikan kasih sayangmu kepadaku di dalam membayar hutangku sehingga aku tidak memerlukan kasih sayang orang lain. Ini diajarkan, nggak berlalu satu Jumat, melainkan seluruh hutangnya telah dibayarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya adalah, taqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Taat kepada Allah, jauh dari segala larangan Allah, di situ keuntungan dunia dan akhirat, solusi segala permasalahan, rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kesuksesan sesungguhnya ada di situ. Dan nasihat saya kepada kita semua, bahkan kepada negara, kepada bangsa, kepada pemerintah, kepada rakyat, segala permasalahan yang kita hadapi sangat banyak. Tidak maukah kita menempuh jalan yang dibukakan oleh Allah? Tidak maukah kita mengambil solusi yang diberikan oleh Allah, yaitu taqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertobat kepada Allah, kita memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan yang selama ini kita lakukan, dan kemudian kita bertekad dari sejak saat ini untuk berdamai dengan Allah. Kita berintrospeksi diri, kesalahan apa yang selama ini selalu kita lakukan sehingga kita jauhi kesalahan tersebut. Perintah Allah apa yang selama ini kita lalaikan, kita tidak pedulikan, sehingga mulai saat ini mulai kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Ambil kabar, apabila kita bertekad dengan tekad yang semacam ini untuk bertakwa berdamai kepada Allah, maka segala problem dan permasalahan kita, baik permasalahan yang dihadapi oleh negara kita, oleh pemerintah kita, oleh rakyat, atau permasalahan yang bersifat individual, atau permasalahan rumah tangga, atau permasalahan apapun, niscaya akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala permasalahan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan digantikan oleh Allah kemudahan, dan ini adalah janji dari Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang janjinya tidak akan pernah meleset. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita sekalian. Mudah-mudahan kita diberikan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai manusia-manusia yang mengenal takwa kepadanya, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.